Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali kita boleh berjumpa bersama dengan saya Pendeta Ribrata Sarlata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi tanggal 16 Juni tahun 2022. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sepanjang hari ini kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, segala tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya apa yang kami kerjakan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk kembali mau mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan kami, penopang kami, pedoman kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari hidup ke depan yang penuh dengan masalah, penuh dengan tantangan. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk menyingkapkan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Tolong kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini saya pilih dari Matius 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Matius 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang senantiasa boleh diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pada malam ini akan kita renungkan dalam satu tema, Bapa yang baik. Bapa yang baik. Saudara-saudara, pernah ada seorang Kristen berkata dengan pesimisnya, dia mengatakan bahwa saya sudah stop berdoa. Berdoa, tidak berdoa, sama saja hasilnya. Nah, saudara-saudara, ini bukan hal yang baru. Seseorang kecewa karena doa-doanya sepertinya tidak terjawab dan memutuskan untuk berhenti berdoa. Berdoa hanya dilihat dari sisi pemenuhan keinginan pribadi. Kalau dikabulkan Tuhan baik, tapi kalau tidak dikabulkan, Tuhan jahat. Seperti seorang anak yang meminta sesuatu kepada orang tuanya, kalau diberi, berkata mereka baik. Tidak diberi, dikatakan jahat. Jika saudara-saudara saat ini sedang bergumul akan hal yang sama, mari kita melihat apa yang diajarkan tentang doa oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, kualitas sang pemberi. Jika kita meminta kepada seseorang dan mengenal kualitas sang pemberi, seharusnya kita bisa membedakan sikap hidup kita. Pada ayat 9 dan 10, Yesus menyampaikan bahwa seorang manusia tidak akan memberikan batu kalau anaknya meminta roti, atau memberi ular kalau anaknya meminta ikan. Orang yang jahat
juga tahu memberi pemberian baik kepada anak-anaknya. Jadi ayat ini memakai kata jahat mengacu pada manusia yang berdosa dan tidak mengenal Tuhan. Jadi orang yang jahat saja tahu memberikan yang baik, apalagi Bapa di sorga, yaitu Bapa yang maha baik, Bapa yang sempurna. Kita belajar bahwa kebaikannya jauh melampaui kebaikan seorang manusia yang tidak sempurna. Yang kedua, kualitas pemberian. Bapa akan memberikan yang baik. Ini suatu kepastian akan kualitas pemberiannya. Tidak perlu khawatir akan jawaban doa kita. Tuhan pasti akan memberikan yang baik dan bukan yang buruk. Namun kita perlu menyadari definisi baik tersebut. Baik sering diasumsikan sebagai segala sesuatu urusan lancar, rekening tabungan banyak, kesehatan prima. Intinya semua tanpa masalah. Padahal baik tidak selalu seperti itu. Baik seharusnya kita pahami sebagai apapun yang membuat kita semakin bertumbuh dalam kerohanian, berubah dalam karakter semakin baik, dan hidup semakin serupa Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, melalui perenungan firman Tuhan, kita mau diajak dan diingatkan bahwa naikkanlah semua permohonan yang menjadi kerinduan atau kegelisahan hati kita kepada Bapa di sorga. Dia selalu dan pasti memberikan yang terbaik. Berdoalah untuk meminta yang baik menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena firman Tuhan pada malam hari ini kembali mau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik. Engkau mengerti dan peduli akan setiap keadaan yang kami hadapi dan rasakan. Kadangkala kami begitu egois, terlalu banyak menuntut kepada Engkau. Kami mohon ampun Tuhan untuk setiap kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat, yang selama ini hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami kadang-kadang berdoa meminta apa yang menjadi keinginan hati kami, bukan keinginan Tuhan. Oleh karena itu kami mohon ampun. Kami mau hidup menurut kehendak Tuhan. Kami mau menyelaraskan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami sungguh tahu dan sadar bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau mengerti segala apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Dan Engkau menyediakan semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang sedang sakit. Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan mereka dengan cara Tuhan sendiri, memakai segala upaya-upaya pengobatan untuk mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Saudara-saudara kami yang punya pergumulan dan masalah, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan topangan, penghiburan, agar di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah dan pergumulan, mereka boleh terus berharap dan percaya bahwa Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, akan terus hadir, menolong, menyediakan solusi, jalan keluar bagi setiap masalah dan pergumulan kehidupan ini. Bapa kami dalam sorga, ini doa kami Tuhan. Kami akan beristirahat, kiranya Tuhan menolong kami dan menyertai kami. Tuhan kiranya menyertai sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak malam ini, dan besok pagi kami boleh bangun atas perkenanan Tuhan, mengerjakan segala sesuatu
pekerjaan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa permohonan syukur kami ini. Kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.